saya Karen dari kelas 11A1 nomor absen 17. Ia dikenal sebagai pelopor seni rupa modern di Indonesia dan dijuluki sebagai Bapak Seni Rupa Modern Indonesia atau Bapak Seni Lukis Indonesia Baru. Julukan ini diberikan karena kontribusinya dalam memperkenalkan modernitas dalam seni rupa Indonesia yang menggambarkan kondisi faktual dan realitas kehidupan masyarakat Indonesia pada masanya. Sujojono bersama seniman lain mendeklarasikan berdirinya Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau yang biasa disebut Persagi pada tahun 1937. Lalu, pada tahun 1944, beliau mewakili Departemen Seni Pusat Tenaga Rakyat atau yang disebut Putra. Lalu pada tahun 1945, beliau menjadi Sekretariat Menteri Negara Urusan Pemuda. Sujojono merupakan pelukis dengan aliran ekspresionisme. Namun pada tahun 1954 beliau beralih ke realisme. Beliau memperoleh penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970 dengan karyanya yaitu Cap Gomeh, Di Depan Kelambu Buka, Kawan-kawan Revolusi, Pengungsi, dan Seki. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai dua karya fenomenal dari Sujojono. Karya fenomenal yang pertama berjudul Cap Gomeh. Karya Cap Gomeh ini pernah dipamerkan pada salah satu pameran seni di Belgia. Lukisan ini menjadi salah satu koleksi di Galeri Nasional Indonesia. Lukisan tersebut berbahan dasar cat minyak pada kanvas yang berukuran 73 x 51 cm yang dibuat tahun 1940 silam. Di lukisan ini, Sujojono mengungkapkan emosinya yang meluap-luap. Karya ini memancarkan sebuah ironi, apalagi dibuat pada masa tekanan politik yang makin radikal dari pemerintah Belanda kepada para nasionalis. Di samping itu, terdapat pula suasana sulit dan depresi. Untuk itu, kemeriahan Cap Gomeh pada lukisan ini juga dapat dibaca sebagai sebuah ekspresi euforia pada kedatangan Jepang yang diharapkan akan membawa kebebasan dari penjajahan. Dalam lukisan Cap Gomeh yang dibuatnya, Sujojono menggambarkan sebuah perayaan yang sangat meriah. Wajah-wajah penuh sukacita yang ditunjukkan oleh orang-orang bertopeng dan sebagiannya lagi tidak, memberikan kesan kepada kita bahwa sekilas kita tidak akan menyangka bahwa lukisan ini menggambarkan perayaan Tionghoa. Bahkan di sana kita tidak dapat menemukan piranti yang terkait dengan Imlek seperti lampion, liong, dan warna-warna merah ataupun warna emas juga tidak tampak. Tidak juga mata-mata sipit. Yang ada hanyalah sebuah perayaan seperti layaknya sebuah perayaan pasar malam bagi para pribumi. Dari sini, kita memperoleh kesan bahwa Sujojono ingin memberikan penekanan bahwa perayaan Cap Gomeh bukanlah merupakan sebuah perayaan milik etnis tertentu. Bukan milik etnis Tionghoa saja, tetapi milik siapa saja. Cap Gomeh menjadi perayaan bersama, di mana semua orang, baik yang memiliki label Tionghoa maupun pribumi, dapat membaur, dan ini menunjukkan bahwa sudah sejak lama konsep multikultural itu telah ada. Bahkan ketika konsep multikultural dan hak asasi belum muncul. Dan melalui lukisannya, Sujojono seolah-olah mengingatkan dan mengajak kita untuk bersama-sama membangun sebuah format baru yang memiliki corak jiwa nasionalis tanpa melihat berbagai latar belakang perbedaan yang ada. Bersama-sama membahu dan membangun Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Saat melihat lukisan ini, atmosfer meriah pada penggambaran perayaan Cap Gomeh sangat terasa. Lukisan ini juga penuh dengan aktivitas yang memberikan kesan tentang penuh energi dan kebahagiaan dari sebuah festival budaya yang besar. Lukisan ini juga menonjolkan kekayaan tradisi, serta lukisan ini juga menonjolkan beberapa kekayaan tradisi dari Tionghoa Indonesia seperti detail ornamen, pakaian
pakaian tradisional, dan interaksi manusia yang sangat menonjolkan harmoni antara budaya lokal dan juga keberagaman. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai lukisan pertempuran Sultan Agung dan Jan Pieterszoon Coen. Nah, lukisan ini merupakan salah satu karya monumental seniman S. Soedjojono yang kini berada di Museum Sejarah Jakarta yang berhasil menampilkan esensi perjuangan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram dalam mengusir VOC atau Persekutuan Dagang Belanda pimpinan Jan Pieterszoon Coen atau yang disingkat dengan JP Coen pada 1628 hingga 1629 selama setahun dari Nusantara. Lukisan ini memiliki nilai khusus atau sifat khusus baik dari sisi perekaman sejarah, intelektualitas seni maupun segi ukuran. Sayangnya karya ini banyak dilewatkan. Lukisan yang diberi judul Pertempuran antara Sultan Agung dan Jan Pieterszoon Coen ini dibuat berdasarkan permintaan Ali Sadikin yang merupakan saat itu menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam rangka peresmian Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Museum Fathahillah pada 1974. Menggunakan media cat minyak di atas kanvas, lukisan berdimensi 3x10 meter ini terdiri dari 3 panel, yakni bagian kiri, tengah, dan kanan. Tiap-tiap panel itu mengisahkan dengan detail cerita mengenai situasi konflik pada masa kekuasaan Mataram hingga munculnya VOC yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Selama 7 bulan, beliau membuat sebuah studio untuk menampung lukisan dan mengerjakannya siang dan malam, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu pembukaan Museum Sejarah Jakarta yang juga dihadiri Ratu Elizabeth dan suaminya Pangeran Philip. Dalam menceritakan pertempuran ini, S. Soedjojono merangkumnya dalam 3 buah adegan. Adegan pertama menggambarkan Sultan Agung sedang melakukan pertemuan dengan para pemimpin pasukannya untuk mengatur strategi. Adegan kedua menggambarkan suasana pertempuran, dan adegan ketiga menggambarkan perundingan yang terjadi antara JP Coen dan Kyai Rangga sebelum serangan pertama. Bila diperhatikan dengan seksama, S. Soedjojono melukiskan peristiwa penyerangan tersebut tidak hanya mementingkan sisi estetika, tetapi juga memiliki pesan historis melalui simbol-simbol yang apabila diteliti lebih lanjut memiliki makna yang lebih mendalam, tidak sekedar ungkapan dari kreativitas seni S. Soedjojono belaka. Maya S. Soedjojono yang merupakan anak dari pelukis S. Soedjojono mengatakan karya itu memang dibuat dengan riset yang ketat agar tidak terjadi salah persepsi. Bahkan ayahnya sendiri waktu itu sampai pergi mengunjungi berbagai lokasi di Indonesia dan mancanegara untuk mendapat gambaran yang mendalam mengenai sejarah Batavia. Tak hanya itu, menurut Maya, meski mengambil tema perang, tapi sang seniman tetap tidak mau menggambarkan adegan yang menampilkan kekerasan baik fisik maupun mental. Lukisan ini memadukan keindahan tradisional dan juga ekspresi artistik yang mendalam dan juga memberikan semangat heroik yang mendalam pada Sultan Agung yang melawan penjajahan Belanda. Karya ini mengajarkan kita untuk merenungkan keberanian dan tekad dalam Sultan Agung dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Mataram. Lewat lukisan ini, Soedjojono menyampaikan pesan pentingnya perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan menjaga identitas bangsa, serta menghargai warisan budaya yang telah kita miliki.